Setelah gugurnya Arya Penangsang, maka Hadiwijoyo diberikan kekuasaan oleh Ratu Kalinyamat sebagai penguasa sementara atau Raja Demak sampai dengan dewasanya pewaris aslinya atau yang sebenarnya, yaitu Raden Timur, yang tidak lain adalah adik dari Ratu Kalinyamat. Sultan Hadiwijoyo kemudian dilantik oleh Sunan Giri pada tahun 1581 Masehi. Kemudian Hadiwijoyo memindahkan harta pusakanya yaitu dari Demak Jipang ke Pajang. Orang yang telah membuat gugurnya Arya Penangsang, yaitu putra angkatnya sendiri Sutowijoyo, diberikan hadiah tanah perdikan di daerah Mataram, justru yang kelak akan nanti menjadi kerajaan besar, yaitu Kerajaan Mataram, yang kemudian juga menjadi bumerang sendiri untuk Hadiwijoyo. Karena pada akhirnya Mataram akan melawan Pajang sendiri, yaitu antara Sutowijoyo dengan ayah angkatnya Hadiwijoyo, yang pada akhirnya akan dimenangkan oleh Kerajaan Mataram. Dan Hadiwijoyo terluka kemudian gugur di medan peperangan, maka runtuhlah Kerajaan Demak Pajang dan digantikan oleh Kerajaan Besar Mataram. Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram berdiri setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya yang ketika mudanya bernama Joko Tingkir dan berkuasa menjadi Sultan Pajang. Pangeran Benowo, putra satu-satunya Sultan Hadiwijoyo, menolak untuk meneruskan kekuasaan ayahnya di Pajang. Kemudian Sutowijoyo, putra angkat Sultan Hadiwijoyo, mengambil alih kepemimpinan dan memindahkan Kesultanan Pajang ke Mataram. Selanjutnya berdirilah Kesultanan Mataram atau dikenal dengan nama Nagari Kesultanan Mataram. Sutowijoyo menggunakan gelar Panembahan Senopati Sutowijoyo. Sutowijoyo adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, pembuka hutan Mantau, yang kelak diberi nama Mataram. Hutan Mantau diberikan kepada Sultan Hadiwijoyo kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasa mengalahkan Arya Penangsang, yang pada saat itu Adipati Jipang Panolan, yang dengan suruhannya telah membunuh Sultan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono, dalam kekisruhan keluarga tentang kekuasaan Demak. Dalam upaya mengalahkan Arya Penangsang, Ki Pemanahan bekerja sama dengan Ki Panjawi, yang kemudian Ki Panjawi sebagai jasanya membunuh Arya Penangsang dan janji Hadiwijoyo, maka ia mendapatkan wilayah Pati dan Ki Ageng Pemanahan mendapatkan hutan Mantau. Selanjutnya Adi Sutowijoyo segera membuka hutan tersebut dan kemudian menjadi sebuah desa. Selang belasan tahun kemudian hutan Mantau telah berubah menjadi kota besar dan ramai. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia, kemudian Adi Sutowijoyo melanjutkan kepemimpinannya di Mataram. Adi Sutowijoyo kemudian diwarisi bekas Kesultanan Pajang. Seiring mangkatnya Sultan Hadiwijoyo pada tahun 1584, Sultan Wijoyo naik tahta dan menjadi penguasa atau pemimpin pertama Kesultanan Mataram. Dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo, sebagaimana Demak dan Pajang, Mataram termasuk penerus dinasti Majapahit. Wilayah kekuasaan Pajang mencakup seluruh Jawa bagian tengah dan sebagian dari Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Kabupaten Pati tidak bisa dikatakan sebagai bawahan Mataram karena dianggapnya posisinya sederajat sejak Pati diberikan kepada Ki Panjalu dan hutan Mantau diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan. Sedangkan Jawa Timur atau disebut dengan Brang atau telatah di sebelah timur Bengawan Solo, yang sebagian wilayahnya pernah berada di wilayah kekuasaan Demak dan Pajang,
menolak mengakui kekuasaan Mataram. Untuk mengokohkan kekuasaannya sebagai pemimpin Jawa, Panembahan Senopati harus menaklukkan Jawa bagian timur. Tlatah Madiun adalah tlatah pertama yang menjadi target oleh Panembahan Senopati ing Alogo. Pada tahun 1586 hingga 1587, pasukan Mataram menyerang Madiun, dan Madiun yang ketika itu dipimpin oleh seorang bupati perempuan yang bernama Retno Gumilang, yaitu putri dari Pangeran Timur yang menjadi bupati Madiun sebelumnya. Madiun yang didukung oleh aliansi seluruh pasukan di Jawa bagian timur berhasil mengalahkan Mataram. Pada tahun 1590, dengan dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati ing Alogo, Mataram kembali menyerang Madiun, dan Madiun yang ketika itu tanpa pasukan aliansi berhasil ditundukkan Mataram. Jatuhnya Madiun membuat jalan di Brangwetan semakin terbuka. Selanjutnya menyusul oleh Ponorogo dan Kediri jatuh oleh Mataram pula pada tahun 1591. Namun serangan Mataram di sebelah utara menemui kegagalan dan mengalami kekalahan dalam 2 kali gelombang serangan terhadap Tuban. Pada tahun 1598 sampai 1599, upaya penaklukan Mataram terhadap Brangwetan harus berhenti. Pada tahun 1601, seiring mangkatnya Panembahan Senopati ing Alogo atau Sutowijoyo yang kuasa di Mataram pada saat itu, yaitu penguasa pertama Mataram yang dimakamkan di Istana Kota Gede, kekuasaan Mataram kemudian dilanjutkan oleh Raden Mas Julang yang bergelar Prabu Hanyakrawati, putra dari Panembahan Senopati. Setelah naik tahta, Prabu Hanyakrawati harus menghadapi pemberontakan, yaitu Demak dan Ponorogo. Kepemimpinan Hanyakrawati dianggap lemah sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari Bupati Demak dan Pangeran Puger dan Bupati Ponorogo. Begitu pula Pangeran Jagarat. Dua bupati tersebut sebenarnya masih saudara dari Prabu Hanyakrawati, dan kemudian pemberontakan berhasil dipadamkan. Namun Demak dan Ponorogo terlalu menguasai potensi militer Mataram. Praktis selama awal kepemimpinan Prabu Hanyakrawati tidak ada pergerakan Mataram ke Brangwetan. Baru pada tahun 1608 dibuat sebuah rencana aksi militer untuk menaklukkan Surabaya. Aksi militer Mataram pada Surabaya berlangsung pada tahun 1610. Prabu Hanyakrawati memerintahkan serangan secara bergelombang terhadap Surabaya selama 3 tahun lamanya. Pada tahun 1613, serangan terhadap Surabaya belum menampakkan hasilnya. Prabu Hanyakrawati meninggal di hutan perburuan Kerapia. Prabu Hanyakrawati mengalami kecelakaan pada perburuan tersebut, sehingga kelak akan dikenal sebagai Pangeran Sito ing Kerapia, yang artinya adalah pangeran yang meninggal di hutan Kerapia. Kemudian selanjutnya tahta Mataram akan dilanjutkan oleh sosok yang akan dikenal sebagai pemimpin terbesar dalam sejarah Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berpindahnya pusat kekuasaan dari Demak, pantai utara, ke Pajang di tengah, kemudian Mataram di bagian selatan membuat agama Islam menyebar dari pesisir utara ke pedalaman bagian selatan Jawa. Pada masa-masa inilah hingga sekarang ditemukan corak-corak penganut agama Islam ala pesisir dan agraris yang khas pedalaman selatan Jawa. Dan Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta ketika pasukan Mataram masih dalam upaya menaklukkan Surabaya. Tahun 1614, setahun setelah naik tahta, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim ekspedisi militer ke Surabaya
Nampaknya Surabaya masih terlalu tangguh karena memiliki sekutu yang sangat kuat, yaitu Tuban. Pada tahun 1619, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengarahkan pasukan Mataram ke Tuban, yang kemudian sekutu pentingnya Surabaya sekaligus kota pesisir yang strategis pada tahun tersebut. Tuban berhasil dikuasai oleh Mataram. Surabaya merupakan kota pesisir sejak zaman Majapahit. Sebagai kota maritim, Surabaya mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar dan memiliki hubungan baik dengan kesultanan lainnya di seberang lautan. Salah satu kesultanan yang memiliki hubungan baik dengan Surabaya adalah Kesultanan Sukadana di Kalimantan Barat. Sultan Agung sepertinya sudah menemukan sebuah cara untuk melemahkan Surabaya, yaitu menjatuhkan sekutu-sekutu pentingnya. Pada tahun 1622 di bawah pimpinan Baurekso, pasukan Mataram berhasil menguasai Sukadana. Untuk memblokade Surabaya, Sultan Agung memerintahkan penyerbuan ke Madura. Pada tahun 1624, Madura dikuasai oleh Mataram dan Surabaya kemudian dalam posisi terisolasi oleh Mataram. Pada tahun 1625, Surabaya menyatakan menyerah setelah terisolasi sekian lama. Pimpinan Surabaya, Jaya Langkara, diinginkan tetap tinggal di Surabaya sebagai bawahan Mataram. Di puncak kebesaran Sultan Agung, Mataram berhasil menguasai sebagian besar tanah Jawa. Di Surabaya sudah turut menjadi bawahan Mataram setelah berhasil menguasai sebagian besar Jawa Timur, kecuali Blambangan. Sultan Agung melihat bahaya mengancam dari sebelah barat Mataram, yaitu VOC di Jayakarta. VOC yang ketika itu dipimpin oleh Yong Pituyunkun berhasil menguasai Jayakarta dari Banten, berubah namanya menjadi Batavia. Tahun 1628, Sultan Agung memberangkatkan pasukan ke Batavia. Ribuan pasukan Mataram tersebut dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Setelah menempuh perjalanan sejauh 500 km selama 90 hari, gelombang pertama pasukan Mataram tiba di Batavia di bulan Agustus pada tahun 1628. Adapun kontingen yang kedua sampai di Batavia pada bulan Oktober. Serangan pada benteng VOC segera dimulai. Kemudian korban berjatuhan dalam jumlah yang besar dari kedua belah pihak. Peperangan berkelanjutan terus. Pasukan Mataram ke benteng VOC terus berlangsung dalam beberapa bulan lamanya. Pada bulan Desember pada tahun 1628, pasukan Mataram terpaksa harus mundur meski nyaris hampir menjebol benteng VOC. Mengingat banyaknya korban terus berjatuhan dan logistik semakin terus menipis, membuat pasukan Mataram mengalami tekanan berat. Sultan Agung tidak patah semangat menghadapi serangan pertama. Beliau pun mempersiapkan serangan selanjutnya. Tumenggung Suro Agul-Agul dipercaya oleh Sultan Agung untuk memimpin pasukan Mataram. Selain itu, Sultan Agung memerintahkan Adipati Ukur dari Periangan untuk membantu serangan ke Batavia. Tidak hanya itu, serangan tidak hanya dari darat. Sultan Agung juga mengirimkan pasukan melalui jalur laut yang berangkat dari Jepara dan Tegal. Sultan Agung juga memerintahkan membangun lumbung-lumbung beras untuk logistik pasukannya. Lumbung-lumbung beras itu berada di Cirebon dan Kerawang. Sayangnya, mata-mata VOC berhasil menemukan lumbung-lumbung beras itu dan membakarnya. Bukan hanya itu, kapal-kapal di Tegal dan Cirebon yang dipersiapkan untuk pasukan Mataram
berhasil dihancurkan oleh VOC. Meskipun sudah mendapatkan tekanan berat selama di perjalanan, pasukan Mataram berhasil sampai ke Batavia. Serangan terhadap benteng Olandia pun berlangsung dengan sengit. Pasukan Mataram yang tidak ingin mengulangi kegagalannya berhasil memanjat tembok Olandia dengan menggunakan tangga, yang di dalamnya hanya terdapat pasukan VOC yang sudah mulai putus asa karena telah kehabisan peluru. Di tengah rasa putus asa tersebut, tiba-tiba pasukan VOC menyiramkan kotoran manusia ke arah pasukan Mataram yang sedang memanjat tembok benteng Olandia. Akibatnya berhamburlah pasukan-pasukan Mataram, kemudian menceburkan diri ke Sungai Ciliwung. Bulan Desember, pasukan Mataram terpaksa harus mundur dari Batavia untuk kedua kalinya. Pasukan Mataram gagal menyingkirkan VOC dari tanah Jawa. Pada masa-masa serangan kedua itulah Yan Pitiriskun mati di tengah-tengah peperangan. VOC melaporkan bahwa gubernur mereka mati akibat kolera, sedangkan dari pihak Mataram mengumumkan Yan Pitiriskun mati dibunuh oleh intelijen mereka yang bernama Nyimas Utaris Sanjayaningrum. Nyimas Utaris Sanjayaningrum merupakan putri dari Raden Bagus Wonoboyo, yaitu kepala intelijen Mataram. Sayangnya, Nyimas Utari meninggal dalam pertempuran di benteng Hollandia. Jenayahnya dimakamkan di desa Keramat, batasan antara Depok dan Bogor. Kegagalan itu membuat peta politik di tanah Jawa tidak berubah, yaitu Banten di ujung barat, VOC di Batavia, dan sisanya adalah Mataram. Melihat banyaknya korban jiwa dan kerugian militer, Sultan Agung enggan untuk mengulangi serangan kembali ke Batavia. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan masalah keilmuan dan kebudayaan. Pada masa beliau berkuasa, kalender penanggalan Jawa disesuaikan dengan kalender hijrah Nabi Muhammad SAW. Juga terdapat perayaan sekaten yang disesuaikan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW, serta berbagai acara kebudayaan yang disesuaikan dengan nuansa Islam. Pada tahun 1645, Sultan Agung Hanyokrokusumo tutup usia. Sesuai wasiatnya, beliau dimakamkan di komplek pemakaman Himogiri. Sultan Agung tidak hanya mewariskan kekuasaan yang besar, tetapi juga menjadikan Mataram sebagai pusat penyebaran agama Islam. Mengikuti ajaran Wali Songo, kebudayaan-kebudayaan juga disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Salah satunya adalah Grebek Maulid, yaitu suatu perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.